wabarakatuh. Nama saya Yusina Rawati dari Fakultas Pendidikan Ilmu Sejarah dan Humaniora dari kelas A Sejarah Sosiologi 2020 IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan membahas tugas saya dengan mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Yang materinya adalah yang pertama asimilasi dan alkulturasi budaya dalam masyarakat, yang kedua adalah kebudayaan, mitos dan religi Indonesia, dan yang ketiga adalah benturan dan konflik kebudayaan, dan yang keempat adalah hubungan antar sejarah manusia dan kebudayaannya. Yang pertama adalah asimilasi dan alkulturasi budaya dalam masyarakat. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya. Ciri-ciri asimilasi: perbedaan di dalam masyarakat akan semakin berkurang sebab adanya berbagai usaha untuk mengurangi maupun menghilangkan perbedaan di antara kelompok dan individu. Contoh asimilasi: perubahan gaya berpakaian. Adanya perubahan gaya berpakaian mengikuti tren K-pop dan negara barat. Adanya musik dangdut. Dangdut dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. Penggunaan baju koko di Indonesia, perayaan Valentine dan Halloween, penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul. Alkulturasi. Alkulturasi adalah hubungan proses sosial yang timbul manakala satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lama-lama diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contoh dari alkulturasi: Masjid Sunan di Kudus, alkulturasi Hindu, Islam di Jawa. Museum Fathahillah di Jakarta, alkulturasi dari kebudayaan bangsa Eropa. Perwayangan di daerah Jawa dan sekitarnya, alkulturasi dari Hindu dan Buddha. Pakaian adat Betawi, alkulturasi dari pakaian bangsa Arab. Kebudayaan, mitos dan religi Indonesia. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu cultura. Contoh dan ciri-ciri kebudayaan. Contoh budaya yang ada di Indonesia adalah batik, upacara Tanduk Sumatera Barat, makepung balap kerbau masyarakat Bali, atraksi debus Banten, kerapan sapi masyarakat Madura Jawa Timur, upacara kasada Promo. Ciri-ciri kebudayaan. Budaya memiliki sifat yang dinamis, artinya budaya dapat berubah sepanjang waktu. Budaya memiliki sifat selektif yang dapat mencerminkan pada perilaku serta pengalaman manusia secara terbatas, walaupun kebudayaan setiap daerah berbeda. Budaya memiliki unsur yang saling berkaitan. Mitos. Mitos atau mite adalah bagian dari suatu faktor yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Contoh mitos dan ciri-ciri mitos. Mitos ini masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Kalau menyapu tidak bersih, suaminya nanti bermuka. Tidak boleh makan buah dan bijinya, nanti bisa tumbuh di kepala. Jangan duduk di depan pintu, nanti sulit bertemu dengan jodoh. Jangan bersiul malam hari, katanya bisa memanggil ular atau hantu. Ciri-ciri mitos. Ciri-ciri mitos adalah dipercayai benar-benar terjadi oleh masyarakat penduduknya. Walaupun aneh, tapi sungguh berarti dan sangat penting kepada masyarakat. Cerita yang sederhana yang terdiri daripada beberapa motif dan plot mudah. Cara penuturannya disertai dengan upacara yang tertentu.
religi Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, religi berarti agama yang merupakan suatu konsep secara definitif diungkapkan pengertiannya oleh beberapa tokoh sebagai berikut. Menurut Ghazalba, religi atau agama pada umumnya memiliki aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penganutnya atau penganutnya. Contoh religi Indonesia. Halal bihalal, tradisi khas Indonesia yang lahir dari sebuah proses sejarah. Tabot atau tabuk, sekaten Surakarta, gerbek besar Demak, kerobok Maulid di Kutai, Rabu Kasan, Dugderan Semarang. Bentuk dan konflik kebudayaan. Bentuk peradaban atau class of civilization CUC adalah teori bahwa identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik utama di dunia pasca Perang Dingin. Istilah ini diambil dari konsep benturan budaya yang sudah pernah dipakai pada masa kolonial dan Belle Époque. Mengapa kebudayaan menimbulkan konflik? Yang menjadi salah satu faktor penyebab konflik adalah adanya perbedaan kebudayaan, karena budaya melekat turun-temurun dalam waktu yang sangat lama pada sebuah kelompok, suku, atau masyarakat. Bahkan kebudayaan ada yang menjadi sebuah kepercayaan meski hanya berawal dari sebuah adat. Contoh benturan dan konflik kebudayaan. Contoh konflik budaya di Indonesia menjadi salah satu topik yang selalu menarik untuk dibahas, sebagaimana kita tahu bahwa negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku dan jenis etnis yang tentunya memiliki keberagaman budaya. Yang pertama adalah konflik suku Moni dan suku Dani di Papua. Yang kedua adalah konflik Lampung Utara dan Lampung Selatan. Yang ketiga adalah konflik Aceh versus Jawa. Yang keempat tragedi Sampit. Yang kelima perang suku Dani dan Damal, Mimika Papua, dan lain-lain. Hubungan antara sejarah dan kebudayaan. Hubungan antara sejarah dengan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi koin. Sejarah adalah proses manusia mengenal lingkungan dari masa lampau atau masa lalu untuk masa depan. Lalu hasil dari pengamatan tersebut menjadi budaya yang melekat pada para pelakunya. Budaya memiliki arti bagi yang mau menekuninya. Istilah sejarah budaya mengacu kepada sebuah disiplin ilmu dan subjek yang terkait dengannya. Sejarah budaya sebagai sebuah disiplin ilmu seringkali menggabungkan pendekatan antropologi dan sejarah untuk melihat tradisi budaya populer dan interpretasi budaya dari pengalaman sejarah. Contoh hubungan antar sejarah dan kebudayaan. Antara manusia dengan kebudayaan di lingkungan sekitar. Contoh yang pertama yaitu adat istiadat, yang kedua adalah kebudayaan khusus agama, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisik, kutulis lagu ini bukan karena aku merasa paling benar, tapi karena ku rasa kadang ku juga lupa berbicara secukupnya.